Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menangani perkara tindak pidana korupsi hingga Desember 2023 sebanyak 131 kasus kepenyidikan dengan menyelamatkan uang negara senilai 36 miliar rupiah. Untuk mengetahui pengungkapan dugaan korupsi senilai 36 miliar rupiah tersebut dalam periode 1 tahun ini, oleh Kejati Sumatera Utara kini telah bergabung dengan Kasipenkum Kejati Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan. Selamat sore Bang Yos. Halo, selamat sore Bang Yos. Iya baik, Bang Yos mungkin audionya bisa dihidupkan. Baik, selamat sore Bang Yos. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Baik, kabar baik ya Bang Yos? Kabar baik sekali. Baik Bang Yos, terima kasih atas kehadiran Anda dan kita ingin menanyakan terkait apa yang telah dilakukan secara berhasil oleh Kejatisu ini dengan menyelamatkan uang negara yakni 36 miliar rupiah. Lantas upaya apa yang telah diprakarsai hingga berhasil mencapai hal tersebut Bang Yos? Baik, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan salah satu aparat penegak hukum kejaksaan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini melakukan penindakan, sudah berhasil melakukan penyidikan sebanyak 131 perkara. Seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan seperti yang disampaikan tadi, sejumlah 36 miliar ini berhasil dilakukan penyelamatan kerugian keuangan negara. Ini merupakan penanganan perkara yang berkualitas di bidang pitsus yang disupport oleh bidang intelijen. Baik. Demikian. Ya baik, Bang Yos, tadi juga kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwasannya uang negara yang sudah berhasil diselamatkan oleh Kejatisu yaitu sebesar 36 miliar rupiah. Lantas sebenarnya kasus apa Bang Yos yang menonjol di tahun 2023 ini sejak Januari hingga Desember 2023? Baik, bermacam ya, mulai daripada sektor infrastruktur juga diproses, bahkan sebentar lagi ada dilimpahkan ke pengadilan, baik tingkat kerjaan proyek nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga di sektor perbankan juga ada di tahun 2023, dan juga di sektor pendidikan. Dan di sektor pendidikan ini sangat kita sayangkan karena ini pemotongan ataupun pungli kepada mahasiswa-mahasiswi yang seharusnya menerima beasiswa tapi dilakukan pemotongan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini merupakan perkara yang bisa kita sebut big fish ya, perkara besar karena berkaitan dengan generasi penerus kita. Kita bisa bayangkan seharusnya mereka mendapatkan hak yang mereka gunakan untuk biaya sekolah, biaya kampus mereka ternyata berkurang atau tidak ada lagi, sementara mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan yang di bawah yang tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Baik Bang Yos, terima kasih atas informasinya dan kini kita ingin menggali informasi lebih lanjut lagi terkait keterlibatan mungkin saja para pejabat atau mantan pejabat ini. Bisa Anda informasikan kepada kita dan juga halayak ramai siapa saja aktor yang terlibat di balik dugaan korupsi senilai dengan penyelamatan uang 36 miliar rupiah ini Bang Yos? Ya, di sektor infrastruktur ya, infrastruktur ini tentunya melibatkan pejabat negara, kuasa pengguna anggaran ya, pengguna anggaran, pejabat di dinas terkait di pemerintahan kota, dan demikian juga kalau untuk sektor pendidikan juga ada melibatkan oknum-oknum yang pegawai di kampus, dan untuk sektor perbankan pejabat-pejabat yang ada di perbankan yang sengaja memanipulasi data ataupun melanggar aturan, hampir sedemikian yang terjadi. Kemudian juga masalah tanah ada melibatkan pejabat ya, mantan kepala daerah
yang pada zamannya dia merupakan kepala daerah. Bupati atau wali kota ini Bang Yos? Dalam hal ini kepala daerahnya? Mantan bupati. Oke. Silahkan Iya. lanjutkan Bang Yos. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ini tentunya setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan, tentunya sebelumnya didapatkan dua alat bukti dan berproseslah selanjutnya. Nah, pada demikian mereka ini menabrak aturan dan akhirnya didapatkan berdasarkan ahli ada kerugian negara, perhitungan kerugian negara oleh ahli. Sehingga inilah yang disebut penanganan perkara yang berkualitas. Sehingga kita bisa mendapatkan 131 penyidikan dan 194 penuntutan. Karena mungkin ada tunggakan tahun sebelumnya masuk di tahun 2023 maka jumlahnya 194. Ini bukan jumlah yang kecil ya. Pengungkapan kasus korupsi bukan jumlah yang kecil. Ini bisa dibilang fantastis. Dan hampir semua di Kejaksaan Negeri itu ada menangani kasus korupsi. Bisa kita lihat bagaimana pemberitaan di media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. Oke, baik. Bang Yos, sebenarnya kalau melihat begitu dari data untuk wilayah Sumatera Utara, wilayah mana sebenarnya Bang Yos yang paling banyak ditemukan kasus korupsi? Kalau untuk wilayah ini kita nggak bisa sebut begitu, nanti jadi banget jadi permasalahan nih, apalagi di tahun-tahun politik nggak boleh kita menjustifikasi satu semua baik. Ini kan oknum, kita jangan sama ratakan semua. Ini kan oknum. Jadi kita harus gunakan prinsip kehati-hatian, sehingga kita ada kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, dan juga ke instansi untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, kira-kira yang mana berpotensi ada peluang terjadinya korupsi, sehingga kita bisa memberikan pendapat hukum. Jaksa bukan ahli konstruksi, tetapi jaksa ini adalah ahli hukum yang akan memberikan deteksi dini tentang permasalahan-permasalahan. Jadi keberhasilan daripada pencegahan tentunya berimbas daripada penindakan. Walaupun pencegahan yang baik itu adalah dengan melakukan penindakan yang efektif. Artinya penindakan yang baik itu seperti melakukan penyidikan, terus kemudian penuntutan, sehingga proses persidangan itu mengakibatkan efek jerah. Dan tidak mengulangi lagi, dan orang-orang yang melihat itu, khususnya pengguna keuangan negara, akan lebih berhati-hati. Prinsip ketakutannya ada begitu. Baik Bang Yos, kalau begitu juga ingin kita mencari informasi lebih jauh pula bahwa penyelamatan kerugian negara ini ditangani oleh pihak terkait, yakni 36 miliar ini ada dilakukan beberapa tahap, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga eksekusi. Bisa Anda informasikan Bang Yos terkait tahap-tahap yang telah dilalui ini, mungkin ada kendala dalam hal ini? Tentunya ada, ya tidak terus terangan, ketidakmauan mengembalikan hasil perhitungan keuangan negara itu. Artinya aktor-aktor yang terlibat ini tidak kooperatif, bisa dikatakan seperti itu Bang Yos? Ya itu termasuk ketika penyidikan dia tidak mau mengembalikan hasil dari perhitungan keuangan negara, uang yang dikorupsikannya. Kemudian ada yang di pengadilan akhirnya mengembalikan, tetapi ada juga yang tidak mengembalikan sehingga putusannya jelas sesuai dengan tuntutan, hakim mengamini tuntutan jaksa, sehingga si pelaku ataupun terpidana harus mengembalikan jumlah kerugian negaranya itu. Apabila tidak, maka akan diberikan hukuman tambahan untuk si pelaku begitu. Oke, baik. Bang Yos, kemudian disampaikan juga bahwasannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga melakukan pengawalan proyek strategis seperti itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya Bang Yos? Boleh dijelaskan? Pengawalan proyek strategis tentunya sudah dilakukan ya. Proyek strategis ini namanya Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang kita lakukan itu di sini sifatnya adalah pencegahan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa jaksa itu bukan ahli konstruksi, ya, tapi jaksa itu ahli hukum yang kemudian akan memberikan ilustrasi pendapat hukum berdasarkan pengalaman dan pendapat aturan-aturan yang berlaku, sehingga pelaksana, pejabat ataupun pihak-pihak terkait yang melaksanakan suatu kegiatan, khususnya proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah ini,
menjadi peka hukum, mengerti hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanfaatannya ini adalah apa? Proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah itu adalah pelaksanaannya itu cepat, tepat, dan berkemanfaatan. Nah, kalau tidak cepat kan tidak baik, berbahaya, ya kan? Ini adalah cepat, tepat, dan berkemanfaatan. Karena dalam hal kegiatan pelaksanaan keuangan negara, khususnya pengadaan barang dan jasa, itu yang pertama itulah tertib administrasi, kemudian tertib fisik, jelas bentuknya apa sesuai dengan kontraknya, kemudian berkemanfaatan. Ini 3 hal yang harus diperhatikan, dan 3 hal ini yang tentunya sangat-sangat diperhatikan di dalam pengawalan ataupun pendampingan proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah. Demikian. Oke. Ya, baik Bang Yos, dan kita ingin juga mencari tahu lebih terkait tentang orientasi penegakan hukum yang dilakukan dari Kejatisu ini, tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga melakukan pencegahan, begitu ya Bang Yos? Ya, itu sesuai dengan kewenangan kita. Penindakan sudah tegas, sudah jelas bagaimana bidang tindak pidana khusus, PITSUS, yang di backup oleh bidang intelijen, melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada akhirnya. Dan ini dibuktikan dari jumlah perkara yang kita tangani 131 di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya. Dan untuk Kejaksaan Tinggi sendiri ada 24. Dan terkait tentang pencegahan ini sudah jelas, itu juga bagian daripada kewenangan kita di dalam melakukan pengawalan proyek strategis daerah dan proyek strategis nasional. Sehingga proyek tersebut tepat waktu, tepat mutu, kemudian berkemanfaatan. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum ke rekan saya, Widya, saya ingin masih berbicara kepada Anda, Bang Yos Tarigan. Mungkin dalam setiap perkara ini dapat menyelesaikan ataupun memberhasilkan suatu perkara ini memiliki waktu yang berbeda-beda. Mungkin dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, hingga eksekusinya. Ini bisa diceritakan berapa lama yang dibutuhkan oleh Kejatisu untuk satu perkara mungkin, Bang Yos? Ini case to case ya? Ya, case to case maksudnya. Tergantung case-nya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, seperti yang Bang Azril tadi sampaikan, apabila pihak-pihak terkait tidak kooperatif, ini akan menjadi lama. Tapi kalau kemudian dia kooperatif, ini akan menjadi cepat. Walaupun kita bisa melakukan tindakan hukum, ya, tindakan hukum, baik itu penggeledahan, nah, ini bisa kita lakukan. Ya, rata-rata untuk percepatan suatu penanganan perkara itu hampir 2 bulan, 3 bulan, sudah bisa kita proses dari penyelidikan ke penyidikan. Namun semua ini case to case ya, case to case, tergantung case-nya ya. Berbeda kita menangani perkara yang anggarannya mungkin sebesar 200 juta infrastruktur dengan yang miliaran mungkin kan. Dan juga perlu kita sampaikan bahwasanya pelaku ini kan rata-rata berasal dari kalangan yang punya pendidikan. Kalangan yang elit bisa dikatakan seperti itu ya Bang Yos, salah satunya yakni rektor salah satu universitas negeri ya. Tentu kecerdasannya juga melebihi dari yang lain, sehingga ketidakpatuhannya terhadap hukum itu juga dengan cara yang halus membuat waktu proses penyidikan ini terpengaruh, begitu kira-kira. Oke, baik. Bang Yos, lantas kemudian bagaimana koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan mungkin pihak lain begitu agar kasus korupsi di Sumatera Utara juga dapat semakin ditekan? Mungkin dari upaya pencegahannya seperti apa yang kemudian koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pihak lain? Ya, pertama tentunya dengan masyarakat. Ya, kita menyampaikan bahwasanya kenali hukum, jauhi hukuman. Dan sampaikan informasi apapun apabila mengetahui, baik khususnya tentang korupsi. Yang kedua, tentang yang melaksanakan kegiatan daripada keuangan negara ini, pemerintah terkait, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kita menyampaikan penyuluhan hukum. Bagaimana deteksi dini permasalahan-permasalahan yang akan timbul, kemudian aturan-aturan yang baru, khususnya pengadaan barang dan jasa dan konstruksi, sehingga mereka peka, sehingga mengetahui. Dan pengalaman kita sebagai penyidik, kita juga sampaikan ya apa yang modus-modus, apa kendala-kendala. Rata-rata mereka menyampaikan kendala-kendala yang akhirnya bisa kita berikan suatu pendapat, kesimpulan, dan itu bisa mereka pakai dalam melaksanakan sebuah kegiatan pengadaan barang jasa sehingga dapat cepat terlaksana dan berkemanfaatan. Kemudian juga kita sampaikan ke generasi penerus kita
bagaimana mencegah korupsi sejak dini, terutama nilai-nilai kejujuran. Itu sangat penting. Oke. Jangan sampai nilai-nilai kejujuran itu tidak tertanam mulai dini sehingga terpengaruh. Kita butuh orang pintar, tetapi kita butuh juga masalah kejujuran. Ini sangat yang hal dua yang harus sejalan. Saya kira demikian. Baik, lantas bagaimana kemudian Bang, dan juga saya mewakili ini pemirsa Bang Yos, Kejatisu telah berhasil menyelamatkan 36 miliar uang negara. Lantas 36 miliar ini kemana ini Bang Yos? Akan digunakan ataupun diberikan kepada siapa? Oh, ini ke negara untuk rakyat dong. Akan dikembalikan ke negara. Akan dikembalikan ke negara dalam seperti apa ini teknisnya Bang Yos? Mengingat banyak sekali ini pemirsa di rumah ini bertanya-tanya kalau dari Kejatisu menyelamatkan uang negara seperti itu di mana dan kapan dan bahkan seperti apa pelimpahan keuangan negaranya ini Bang Yos? Disetor ke negara, ke kas negara. Oke, baik. Dikembalikan ke negara lagi begitu ya Bang Yos? Iya. Oke, dan tentunya juga akan dimanfaatkan rakyat. untuk keperluan masyarakat. Begitu besar yang dilakukan oleh kejaksaan, Jaksa Agung, Jaksa Tinggi, Ya. itu bisa kita rasakan. Inilah efek daripada penindakan itu yang harus dipahami. Oke, baik Bang Yos. Kemudian jika tadi Bang Yos katakan harus ada deteksi dini begitu terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana kemudian masyarakat ingin melaporkan jika kemudian masyarakat menemukan ya? sedikit saja begitu tindak pidana korupsi, entah mungkin itu di lingkungan kehidupannya sehari-hari, Bang Yos? Wah, itu sudah cukup jelas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pertama dengan media digital kita, hotline, kapanpun, apalagi selama jam kerja, silahkan melalui aplikasi WA, silahkan laporkan sekecil apapun. Yang kedua, datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita ada di gedung PTSP, langsung dilayani, bahkan juga diberikan minuman, kopi, sambil berbicara, berdiskusi, akan dilayani dan menyampaikan apa keluhan. Moto kita satu, jangan sampai masyarakat itu pulang dengan kesal. Keamanan pelapor seperti apa, Bang Yos? Jika ingin melaporkan, namun jika ingin melaporkan begitu tindak pidana korupsi sekecil apapun, namun mungkin pelapor ini takut identitasnya diketahui. Seperti apa kemudian tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi? Pelapor akan diberikan perlindungan dalam hal perlindungan hukum ya, perlindungan hukum ya. Perlu kita tanda petik itu perlindungan hukum melalui hotline. Silahkan. Informasi sekecil apapun akan kita kembangkan. Terus kemudian bisa hadir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PTSP. Tidak usah melalui aksi unjuk rasa, silahkan membawa dokumen atau cerita, pasti diproses. Tidak ada yang tidak diproses di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hanya saja seperti yang kita berbicara di depan tadi, waktu M-nya ini tentu membutuhkan waktu, tidak seperti hal yang kecil. Ini kan case korupsi gitu. Baik Bang Yos, kalau saya katakan dan juga Widya katakan hingga pemirsa mengatakan bahwa ini menjadi keberhasilan yang sungguh luar biasa atas Kejatisu sendiri. Namun kita sedikit kembali ke belakang Bang Yos, pada tahun 2021 bahwa Kejatisu ini berhasil 69 miliar, lalu disusul di 2022 ini ada 18 miliar dan di tahun 2023 ini ada 36 miliar yang diselamatkan atas uang negara. Lantas yang menjadi perbedaan pada setiap periode-periodenya ini apa saja Bang Yos, dan mungkin yang menjadi tantangan sendiri dari Kejatisu seperti apa untuk menguak kasus-kasus yang mungkin saja masyarakat sudah muak akan hal ini Bang Yos? Ya, kita sebagai aparat penegak hukum harus semangat sesuai dengan tupoksi kita. Kita melakukan penegakan hukum itu jangan sampai dengan melanggar hukum. Ada aturan, undang-undang, ada SOP. Artinya penegakan hukum itu juga bukan berarti kita menzolimi orang. Penegakan hukum itu tidak boleh dengan melanggar hukum. Percuma, kita ini kan negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua tentu berbasis data, ya kan, dan komprehensif, sehingga tidak terzolimi orang. Tantangannya tersendiri banyak, mulai daripada yang kita bahas tadi di depan tadi, tapi ini semua menjadi tanggung jawab kita dan perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa sangat berterima kasih atas segala support, dukungan, dan informasi yang diberikan selama ini. Dan perlu juga yang perlu kita khawatirkan di era saat ini adalah hoax ya. Jangan sampai hoax itu ya tentang korupsi lah misalnya, ya kita juga harus menghargai setiap manusia, hak asasinya. Jangan sampai orang yang belum apapun sudah diviralkan, sudah dibuat berita-berita yang negatif. Tapi selama fakta pelanggaran hukumnya kita dapatkan, kita akan proses. Tidak ada tebang pilih, tebang pandang bulu, tidak ada di Kejaksaan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan hukum. Demikian juga sejalan dengan pelaksanaan pencegahan.
Demikian. Baik, Bang Yos, terakhir seperti apa kemudian pesan yang ingin disampaikan begitu terhadap pemirsa TVRI Sumatera Utara dan terkait dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kejati Sumatera Utara? Silakan Bang Yos. Pencapaian yang didapatkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini adalah merupakan partisipasi ataupun dorongan support dari masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Kemudian semangat ini merupakan semangat dari masyarakat sendiri kepada kita. Percayaan trust publik itu memberikan semangat tersendiri kepada kita, dan juga atas dorongan dari pimpinan kita, terutama Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kami hormati dan banggakan, yang setiap hari, setiap minggunya selalu melakukan koreksi, mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan sehingga tim-tim yang melakukan penyelidikan itu menjadi semangat, termotivasi dan terukur dan mempunyai hasil seperti saat ini. Oke, baik. Baik, Bang Yos Tarigan, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya yang telah bergabung bersama kami dalam dialog by Zoom terkait tentang Kejatisu selamatkan 36 miliar uang negara. Sangat comprehensive understanding yang kita peroleh, semoga memberikan edukasi kepada masyarakat yang sangat cerah pula. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore, Bang Yos Tarigan. Terima kasih, Selamat sore, Bang Yos. Iya.